pastinya bertanya nih, apa sih yang membuat Akang masuk Polbangtan ini dan kenapa Akang tuh milih Polbangtan gitu? Ya. Oke. Boleh mungkin berbagi dulu. Silakan. Oke. This is exclusive itu sih. Dalam banget. Ya, ini kalau udah bahas kayak gini. Siap. Oh ya, Kang nih kan Akang tuh udah 4 tahun di sini nih. Iya, Pasti kan punya pengalaman nih guys nih. Terus juga beliau tuh pernah menjadi delegasi Polbangtan di forum internasional. Itu luar biasa sekali guys. Sebelumnya karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Polbangtan ya. Wisuda secara online. Jadi banyak banget struggle, kemudian juga kayak hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya terjadi gitu. Dan beliau tuh kalau nggak salah beliau tuh ketua Eclipse gitu kan, ketua umum Eclipse yang ada di Polbangtan Bogor. Dan itu tuh inisiasi beliau dan karya beliau sehingga anak-anak Polbangtan Bogor khususnya bisa punya memiliki suatu komunitas dalam perihal kebahasaan. Iya, benar ya. Dan dulunya dari anak SMK juga gitu, kayak SMK Negeri 3 Balai Endah. Shout out to all SMK Negeri 3 Balai Endah students. Kalau personality itu nggak usah mirip dengan orang lain atau orang yang kita idolakan, tapi jalan yang diambil itu boleh baru mirip. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Fasya Al-Bogori, muda menginspirasi. Kali ini kita sudah kedatangan tamu, pastinya yang sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak di Polbangtan. Nah, bagi kalian yang mungkin sekarang sedang berjuang, ataukah kalian yang sudah jadi mahasiswa Polbangtan, kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Mungkin kita akan sapa dulu nih, akan kita kenalkan dulu secara mendalam, asik mendalam, ya sumur. Oke, langsung aja. Kita akan kenalkan. Oke, silakan Kang. Oke, semuanya halo. Perkenalkan, nama saya Septian Permana Putra dan ya saya alumni dari kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor tahun 2020 ini gitu, like fresh graduate. Dan ya, I live in Bandung. Oke, mungkin secara mendalamnya nanti boleh juga nih follow Instagram. Ya boleh Oke, banget. apa tuh? Kita bisa connecting lebih dalam lagi. Boleh di follow @boka_jr_. Oke, nanti di bawah ya. Ya nanti ada nanti akan dicantumkan di deskripsinya. Oke. Ya. Jangan lupa pokoknya stay tune terus juga di channel ini ya. Iya, oke. Benar mudah menginspirasi. Iya. Bagus banget kan. Amin ya Rob. Jangan lupa ya untuk like, comment and share. Apalagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Sekarang juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya Akang tadi sudah memperkenalkan diri bahwasanya lulusan tahun ini guys. Nah, pastinya kan situasi tahun ini tuh berbeda ya Kang ya. Beda banget. Boleh mungkin Kang kita berbagi dulu sebelum kita mulai mendalamnya. Bagaimana sih pengalaman Akang dalam menghadapi wisuda daring ini gitu ya? Boleh silakan Bang. Oke, sebelumnya karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Polbangtan ya. Wisuda secara online. Jadi banyak banget struggle, kemudian juga kayak hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya terjadi gitu. Entah itu yang menyenangkan, yang biasa-biasa aja atau bahkan yang menyenangkan gitu. Ya contohnya kayak menyenangkannya kita bisa stay di rumah gitu ya, bareng orang tua lebih dekat gitu. Kemudian ada rasa aman lah karena kita bareng keluarga gitu ya. Tapi yang gak enaknya juga pas waktu wisudanya itu sendiri, karena kita lebih ke apa ya, wisuda online gimana sih rasanya, itu kan momen 4 tahun, momen yang paling ditunggu gitu dari setiap mahasiswa yang sedang menjalankan proses pendidikan. Tapi kita ya at last harus Ya Allah. wisuda online itulah. Tapi ya mudah-mudahan tahun depan nggak kayak gini. Oke. Itu sebagai opening dulu aja ya. Jadi beliau telah melalui kehidupan di asrama dan bahkan pendidikan di Polbangtan Bogor khususnya. Mungkin sebelum kita lebih beberapa pertanyaan ini
kita tanya dulu nih program studinya apa, terus dari SMK atau dari SMA dulunya. Oke, boleh mungkin silakan. Ya oke, aduh. Sebelumnya teman-teman semua ya, ini tuh satu kesempatan yang luar biasa, bisa duduk bersama orang yang luar biasa pula gitu ya. Allah, biasa aja ya. Dia tuh Fasya ini ya entah kenapa gitu, like we're same gitu, we have sameness. Kalau di Polbangtan sendiri sih saya ambil program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan ya. Dan dulunya dari anak SMK juga gitu, kayak SMK Negeri 3 Balai Endah. Shout out to all SMK Negeri 3 Balai Endah students. Oke. Ditunggu di sini gitu ya untuk adik-adik yang baru. Oke, siap. Gitu sih, jurusan ATPH. Jadi kita akan berbagi nih dengan teman-teman mungkin sebagai penyemangat atau bahkan inspirasi sehingga kalian bisa terus berkembang dan nanti bisa jadi ladang ibadah buat Akang pribadi. Amin ya Allah, amin. Senang bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Amin, alhamdulillah. Oke Kang, berbicara tentang kehidupan kampus nih. Nah, pastinya Kang sudah melalui kehidupan selama 4 tahun di kampus Polbangtan. Nah, pastinya bertanya nih, apa sih yang membuat Akang masuk Polbangtan ini dan kenapa Akang tuh milih Polbangtan gitu? Oke. Boleh mungkin berbagi dulu. Silakan. Okay. This is exclusive dan maybe I wanted to say honestly ya. Oke. Pengen kata apa kayak berterus terang aja gitu. Sebetulnya dulu itu nggak ada minat sama sekali buat masuk Polbangtan. Jadi kayak daftarnya ke PTN, IPB sama Unpad gitu. Nggak ada minat buat masuk Polbangtan karena memang pas waktu itu banyak banget saingannya gitu, kayak insecure duluan. Insecure. Jadi mungkin kita akan bertanya tentang insecure tuh kayak gimana ya. Jadi kayak insecure terus kayaknya gue nggak bisa bersaing deh sama teman-teman yang lain gitu. Nyobalah SNMPTN plus SBMPTN ke Unpad sama ke IPB. Dan memang Allah nggak kasih jalannya ke sana. Terus ya udahlah kita coba aja daftar ke Polbangtan. Pas waktu itu kan SMK Negeri 3 Balai Endah tuh annually ya, setiap tahunnya kayak ada jatah untuk bisa masuk ke STPP kan dulu ya, masih STPP 3 orang per angkatan gitu. Ya udah daftar aja. Gak nyangka gitu itu diambilnya ternyata dari kayak apa ya disebutnya, sorry ya ini bukan kayak gimana, tapi itu kayak peringkat 1, 2, 3 sejurusan pertanian di SMK gitu. Dan ya thank God, alhamdulillah, wow, I'm finally here. Mantap guys, beliau orang pilihan dari SMK-nya masuk Polbangtan. Tuh, jadi mungkin yang kalian anak SMK atau anak petani yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di SMK berprestasi masuk ke Polbangtan gitu. Oh ya, tadi pertanyaannya. Selanjutnya silakan. Pertanyaan mengenai kenapa pilih Polbangtan? Kenapa pilih STPP ya dulu dan Polbangtan sekarang? Karena pertama ingin linear ya pendidikan, kan SMK pertanian. Ya tentu pengen lanjut ke perguruan tinggi yang masih pertanian gitu Fasya. Dan kayaknya ini bukan jadi rahasia umum ya, tapi STPP atau Polbangtan itu salah satu universitas kedinasan yang providing full scholarship gitu ya, mulai dari asrama, makan, biaya pendidikan. Siapa atau yang nggak tergiur gitu ya? Itu soalnya itu privileges gitu, itu keistimewaan buat kita yang katakan pengen membantu orang tua untuk menghemat pengeluaran per bulannya gitu Fasya. Dan jelas alasan kedua karena Polbangtan itu adalah kampus atau universitas under guidance of Ministry of Agriculture gitu ya, jadi kayak satu kebanggaan lah ya bisa di sini gitu. Mantap. Gitu sih teman-teman. Oke, terus teman-teman ya, jadi banyak banget nih yang notabene pasti jadi penyemangat atau menjadi bahan pertimbangan kalian untuk masuk Polbangtan. Gitu. Dan pastinya ya, pokoknya jangan sampai kalian udah insecure duluan sebelum kalian memulai gitu. Benar, itu sih. Kayaknya mesti coba dulu deh. Siap. Ya tadi kan Akang tuh sempat menyinggung tentang insecure tuh ya. Itu gimana sih caranya mungkin bagi anak-anak yang mungkin sekarang hitsnya tuh insecure juga?
udahlah emang nggak bisa, gitunya. Jadi gimana tuh Kang Ya, Fasya, menghadapi hal Fasya. tersebut? Oke. Ini kalau saya mengutip dari salah satu buku yang saya baca, itu judulnya #Better Tomorrow dari What My Inspiration ya. Maudy Ayunda. Tahu kan? Tahu. Maudy. Apa namanya? Jadi kita harus tahu dulu nih, insecure itu apa sih, definisi dari insecure itu, Tasya. Jadi kalau menurut saya sendiri, insecure itu adalah keadaan gimana kita kayak berpikir berlebihan, terlalu serius gitu. Maksudnya kita memikirkan hal-hal yang sebetulnya kita nggak akan alami itu, tapi ya kita bawa jadi kayak menyetreskan diri sendiri gitu. Kemudian kayak lihat teman-teman di sekitar atau lingkungan sekitar yang apa namanya, mungkin positive vibes ya, orang-orang yang hebat isinya kayak gitu. Jadi ke kitanya kayak gue mah nggak bakal bisa dapet deh gitu. Padahal belum tentu. Everyone is special kan, maksudnya kayak setiap orang tuh spesial. Setiap orang punya kelebihan masing-masing di bidang tertentu gitu, dan kita nggak bisa pukul rata itu semua. Jadi kalau ditanya how to get rid the insecure itself, gimana caranya mengatasi insecure itu sendiri adalah dengan kita apa namanya, percaya gitu, mulai memahami bahwa setiap orang itu spesial, termasuk kamu, saya, Fasya, dan yang ada di belakang layar, dan semuanya itu adalah orang-orang yang spesial gitu. Jadi punya kelebihan masing-masing lah. Dan mungkin bisa digali sih dari, maksudnya bisa mendalami apa namanya, kelebihan kita gitu, supaya kita kita tuh dunianya ada di sini gitu loh, dan mulai perlahan-lahan mungkin insecure-nya bakal hilang karena kita merasa bahwa ada kebanggaan yang kita perjuangkan gitu. Guys, Itu sih kan. dalam banget. Ya, ini kalau udah bahas kayak gini. Siap. Oh ya, Kang nih kan Akang tuh udah 4 tahun di sini nih. Iya, Pasti kan punya pengalaman nih guys nih. Terus juga beliau tuh pernah menjadi delegasi Polbangtan di forum internasional. Itu luar biasa sekali guys. Mewakili Polbangtan di forum internasional. Iya. Itu berarti kan orang-orang pilihan gitu kan. Sudah tadi sampaikan bahwasanya beliau tuh adalah salah satu delegasi Polbangtan di forum internasional. Nah, oke, kita sekarang akan kita ulik ya, bagaimana sih step by step bisa mengikuti dan pengalamannya itu bisa kita rasakan gitu ya. Oke, silakan. Jadi dari awal, karena kan emang ini sedikit flashback ya. Oke, siap. Jadi kan emang dari dulu I'm quite passionate with languages things like English bla 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 bla. Gitu, itu mulai dari elementary school and then continue to junior high school kayak gitu. Dan ya ketika masuk Polbangtan beberapa kali ikut event English di luar kampus gitu. Kebanyakan sih di luar kampus sih, kalau soalnya ya event di lingkungan kampus itu mungkin belum provided ya pas waktu itu. Jadi kayak pas waktu 2016 itu ke Polbangtan Malang itu kayak lomba inovasi teknologi Tinotena judulnya, Fasya. Mungkin pernah dengar kan? Pernah dengar tapi belum merasakan. Tekmanas belum merasakan, mungkin boleh silakan. Itu tahun 2016 kan acara 4 tahunan Polbangtan se-Indonesia itu juga ikut event tersebut, kayak penyuluhan pakai bahasa Inggris gitu. Dan itu kayak jadi sesuatu yang baru gitu. Terus juga 2018 event YEEC, mungkin teman-teman yang nonton pernah ikutan event tersebut atau pernah dengar event tersebut. Itu juga sama diadain di Polbangtan Malang, kayak speech competition gitu. Barang Fasya juga seperti itu. Aduh, baru ingatan. Dan ya yang terakhir dulu pas waktu tahun kemarin sih, 2019 event summer course SC SVIPB di sekolah vokasi IPB gitu. Dan ya that's actually like international event yang mana pesertanya itu from various country kan, kayak Melbourne Polytechnic,
kemudian ada dari VHL University di Netherlands, Belanda ya, terus dari beberapa perwakilan dari Prancis juga ada, sama dari mana lagi gitu ya. Pokoknya dan Indonesia jelas gitu ya tentunya. Itu alurnya pas waktu itu sebetulnya harusnya ada berempat peserta dari Pol Bangtan, cuma ternyata diambilnya cuma satu doang, Fasya. Dan ya pokoknya bersyukur alhamdulillah kampus dan orang-orang tersebut like trust me to follow that event, dan akhirnya ya ikutlah event tersebut. Seru banget gitu Fasya, like sharing session, kemudian juga kayak bertukar informasi pengalaman sama mahasiswa luar negeri gitu, dan ya such good experience gitu sih. Wis guys, merinding guys pokoknya. Ya sama. Allahu Akbar. Dan beliau tuh memenangkan kompetisi internasional juga guys tuh kan.